Badan usaha milik negara mempunyai peran sentral untuk menopang perekonomian Indonesia di tengah berbagai ketidakpastian global. Tak hanya besarnya dividen yang disetorkan, badan usaha plat merah juga berperan memperkuat usaha mikro kecil dan menengah guna memperkokoh ekonomi nasional. Strategi apa saja yang tengah dikerjakan BUMN untuk mendorong ekonomi nasional melompat lebih tinggi? Sobat bisnis, inilah Fokus. Menjelang akhir kuartal 3 2022, emiten dari keluarga badan usaha milik negara memacu kinerja untuk mencapai target-target yang sudah dicanangkan dengan berbagai strategi. Sejumlah BUMN terus memacu performa produksi, meningkatkan ekspor hingga memperbesar nilai kontrak baru. Sejalan dengan itu, Kementerian BUMN membidik total laba bersih konsolidasi perusahaan plat merah pada tahun ini dapat mencapai 144 triliun rupiah. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan laba BUMN pada 2022 ditargetkan naik 14,28% dari realisasi pada tahun sebelumnya yang mencapai 126 triliun rupiah. Laba BUMN kembali tumbuh setelah anjlok menjadi 13 triliun rupiah pada 2020 akibat dihantam pandemi COVID-19. Dan kontribusi kita negara 3 tahun terakhir itu 1.198 triliun. 68 triliun lebih tinggi dari 3 tahun sebelumnya pada saat COVID. Keuntungan BUMN sekarang insya Allah tahun ini naik lagi menjadi 144 triliun. Erick menambahkan target laba tersebut sejalan dengan pertumbuhan aset dan pendapatan BUMN yang positif. Pada 2021, total aset BUMN naik 8% secara tahunan, menjadi 8.978 triliun rupiah dan pendapatan usahanya tumbuh 19% year on year menjadi 2.292 triliun rupiah. Pendapatan dan laba yang tumbuh positif menjadi bekal bagi emiten plat merah untuk memacu performa pada paruh kedua tahun ini. Transformasi digital menjadi salah satu kunci perusahaan plat merah telah memberikan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional. Lalu kita juga tetap mengakselerasi yang namanya teknologi dan digitalisasi. Semua di PLN kita dorong yang namanya smart meter, ya, smart procurement. Di PNM sekarang kalau turun ke bawah sudah ada yang namanya AO, ya, pakai digitalisasi, ya, supaya bisa mengecek saldo, ya. Ibu-ibu yang di bawah yang pinjaman 1,4 juta bisa melihat langsung saldonya. Nah, ini kita lakukan dan ini di semua lini. Sinergi dan kolaborasi juga gencar dilakukan oleh perusahaan BUMN guna memberikan dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Bahkan Kementerian BUMN menekankan agar BUMN memiliki program khusus kepada UMKM. Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar mengatakan, UMKM merupakan salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang mampu menyumbang sebanyak 60% dari produk domestik bruto. Oleh karena itu, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BBNI kini juga mendorong UMKM Indonesia untuk naik kelas dan menembus pasar internasional. Upaya tersebut dilakukan perseroan dengan aksi nyata melalui solusi digital terintegrasi Expora. Dengan platform digital ini, UMKM BNI yang tersebar di seluruh Indonesia dapat terhubung dengan pasar luar negeri. Ya kita memang mau nggak mau harus benar-benar bantu UMKM karena UMKM ini yang mungkin 60% dari PDB kita tuh dari UMKM. Jadi kita nggak bisa ninggalin juga. Kita maju sendiri karena pintu masuknya orang mulai kerja, orang mulai berbisnis, orang mulai belanja itu dari UMKM. Jadi Pak Erick selalu ingetin jangan cuma maju sendiri, BUMN harus juga narik UMKM. Nah kita itu dibagi-bagi. Kalau saya memang banyak UMKM kita mau arahin ke ekspor, kita mau arahin komoditi yang berkualitas. Nah kita nanti pekerja migran yang di sana kita kasih modal dia untuk beli UMKM sini. Jadi kita coba bikin ekosistemnya supaya ekosistemnya itu bisa jadi yang bagus dan ada nilai tambah. Menurutnya, perseroan juga berupaya membawa UMKM melompat lebih tinggi dan naik kelas lewat dukungan permodalan dan pembukaan akses ke pasar global bagi UMKM.
Untuk dapat melihat lebih dalam mengenai peran perusahaan-perusahaan milik negara dalam membangun Indonesia, Bisnis Indonesia kembali menggelar program jelajah bertajuk Jelajah BUMN untuk Indonesia. Program ini akan memotret dan menyajikan kontribusi sejumlah BUMN dari berbagai sektor industri kepada negeri dan rakyat Indonesia, terutama dalam upayanya membantu pemerintah mendorong percepatan ekonomi nasional. Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi adanya program Jelajah BUMN untuk Indonesia ini sebagai bentuk keterbukaan informasi. Erick menilai kementeriannya telah menekankan agar BUMN menjalankan keterbukaan data dan informasi kepada masyarakat. Bagaimana keterbukaan data, keterbukaan informasi harus menjadi sebuah kultur yang harus kita biasakan di BUMN. Karena penting sekali di era yang seperti kita hadapi hari ini, persepsi itu kadang-kadang dibentuk tidak berdasarkan fakta dan data. Nah, disitulah fungsi bagaimana saya yakin media-media yang sudah punya kultur check and balance lebih bisa kita harapkan. Menurutnya, keberadaan media memainkan peran penting sebagai bagian dari pengecekan dan keseimbangan pengawasan terhadap BUMN. Erick menegaskan pentingnya data dan fakta akurat akan menghasilkan pengambilan keputusan terbaik, terutama dalam hal ekonomi. Agenda ini sangat luar biasa ya, kita bisa mengulik dan juga mengenalkan BUMN untuk dikenalkan lebih jauh kepada publik masyarakat Indonesia. Tentunya harapan kami dari MNID juga penting karena BND sebagai BUMN holding industri pertambangan juga relatif masih baru. Dengan kita ikut berkontribusi di sini bisa sekaligus mengenalkan ke masyarakat luas untuk hadirnya MNID untuk Indonesia juga. Sementara itu, Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Haryadi Sukamdhani mengatakan, Jelajah BUMN untuk Indonesia merupakan lanjutan dari Jelajah BUMN tahun lalu yang bertemakan Jelajah BUMN bukan jago kandang. Program ini bertujuan untuk melihat secara langsung di lapangan kiprah BUMN dan keterlibatannya dalam pembangunan serta pemulihan ekonomi di tanah air. Jadi di sini tentunya maksud daripada kegiatan ini adalah untuk melihat secara langsung di lapangan tentang kiprah dari BUMN di seluruh pelosok Indonesia yang nantinya akan menjadi rute daripada program. Jadi kita berharap bahwa nanti masyarakat akan lebih mengetahui apa yang sudah dikerjakan oleh BUMN secara objektif. Haryadi menambahkan, bisnis Indonesia selalu berkomitmen menekankan objektivitas dalam pemberitaan dan selalu berusaha untuk menginspirasi masyarakat, termasuk melalui program-program yang telah dijalankan oleh BUMN dan perusahaan swasta. Pejabat sementara Vice President Korkom PT Pertamina Persero, Happy Wulansari berharap, melalui program Jelajah BUMN untuk Indonesia, masyarakat dapat mengetahui lebih jelas kontribusi BUMN dalam membangun Indonesia dan melayani seluruh lapisan masyarakat. Apalagi BUMN juga berada di seluruh kehidupan masyarakat Indonesia. Bagaimana melalui jelajah BUMN ini kita bisa menunjukkan ke masyarakat tentang komitmen transisi energi yang dilakukan oleh Pertamina, di mana nanti tim ini juga nanti akan mampir ya ke desa energi berdikari, ke Balkondes Pertamina, di mana nanti tim bisa mengetahui bagaimana kita selama ini mengedukasi dan mengajak seluruh komunitas, nggak hanya di perkotaan, nggak hanya bisnis to bisnis, tapi juga sampai ke pelosok, ke pedesaan, untuk mengetahui bahwa energi itu nggak hanya fuel, bahwa energi itu ada yang namanya energi baru terbarukan.